Langit sore itu kelabu. Awan berat menggantung rendah, seolah ikut merasakan beban yang menggumpal di dalam dada Raka. Di rumah kayu kecil yang hampir roboh dimakan usia, suara tangis Bu Tati terdengar lirih dari ruang makan. Di hadapannya, selembar kertas kontrak pernikahan tergeletak seperti pisau yang siap membelah masa depan anaknya. Raka berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kaos lusuh dan celana kerja yang penuh tanah. Tubuhnya lelah, tapi bukan karena fisik. Ada sesuatu di matanya yang lebih berat dari segala pekerjaan ladang, kekecewaan. "Apa maksudnya ini, Bu?" Suaranya serak. Tangannya menunjuk selembar kertas yang ditandatangani seseorang dengan tinta emas. Laras Dewi Kusumawardhani. Bu Tati tidak langsung menjawab. Ia hanya menangis. Tubuhnya bergetar, seperti seorang ibu yang tahu ia baru saja menyerahkan anak lelakinya kepada nasib yang tak bisa ia lindungi. Ibu nggak punya pilihan lagi kah? Utang kita sudah terlalu dalam. Adikmu butuh operasi. Ibu udah jual perhiasan terakhir, bahkan sepeda motor kita. Semua hilang satu persatu. Raka menarik napas panjang. Dan ibu menjual aku? Bibir Bu Tati gemetar. Dia yang menawarkan. Dia, Bu Laras. Dia tahu kita butuh bantuan, tapi syaratnya, dia butuh seseorang yang bisa menikahinya, menemani hidupnya. Raka membuang muka. Ia tahu siapa itu Laras. Semua orang di desa tahu. Wanita kaya pemilik ladang dan toko sembako. Pernah menikah dengan pengusaha Jakarta. Lalu bercerai setelah kecelakaan mobil 2 tahun lalu yang membuat separuh tubuhnya lumpuh. Usianya 34, 10 tahun lebih tua dari Raka. Wajahnya masih cantik tapi penuh jarak. Dan hidupnya, kabarnya, sunyi. Kenapa aku, Bu? Kenapa bukan orang lain? Karena dia nggak mau orang lain. Dia cuma mau kamu. Dia bilang kamu. Laki-laki yang tidak akan lari dari tanggung jawab. Raka tertawa getir. Tanggung jawab atau tawanan, Bu? Tapi ketika Raka menatap mata ibunya yang berlinang air mata dan tubuhnya yang mengerut karena cemas, semua amarahnya luruh. Ia duduk, menatap kontrak itu lama, lalu mengambil pena. Tangannya gemetar, tapi tak ada lagi kata yang bisa melawan kenyataan. Dengan satu tarikan pena, Raka menandatangani bukan hanya nama di atas kertas, tapi mencatatkan dirinya dalam kisah yang bahkan belum sempat ia pilih. Hujan mengguyur jalanan ibu kota malam itu. Lampu-lampu kota memantul di jalanan basah saat mobil hitam berhenti di depan gerbang besar rumah bergaya kolonial. 2 penjaga membuka pagar besi hitam perlahan, seolah sudah tahu malam ini sang majikan akan datang membawa suaminya. Raka turun dari mobil dengan langkah kikuk. Jas pengantin masih melekat di tubuhnya, tapi tak ada senyum di wajahnya, hanya canggung dan sesak yang menumpuk sejak ijab kabul dibacakan tadi siang di kantor notaris. Di sampingnya, Laras duduk di kursi roda, mengenakan kebaya putih yang elegan, rambut disanggul rapi, wajahnya sempurna, kecuali sorot mata yang terlalu tajam untuk pengantin baru. "Masuklah, rumahmu juga sekarang," katanya tanpa menoleh. Raka menelan ludah. Rumah itu megah, lebih besar dari seluruh gang tempat tinggalnya dulu. Tapi entah kenapa, ia merasa kecil, seperti anak sekolah yang tersesat di aula museum tua. Di dalam kamar utama, Raka berdiri canggung. Laras memutar kursi rodanya menuju ranjang berseprai putih. "Kau boleh tidur di sofa atau di lantai. Aku tak menuntut." Raka mengangguk. Ia melepas jas, menggantungnya, lalu duduk di kursi dekat jendela. Punggungnya tegang, pandangannya menatap keluar jendela, di mana hujan masih jatuh tanpa suara. Beberapa menit berlalu, lalu Laras bicara. Suara pelan namun menusuk. "Terima kasih, karena sudah menyelamatkan ibumu. Aku tahu kamu tidak menikahiku karena cinta." Raka tidak menjawab. "Tapi jangan khawatir, aku tak akan menyentuhmu."
Bahkan jika aku bisa, aku pun tak akan memaksakan diri. Yang kubutuhkan hanya satu. Kau tidak mempermalukan pernikahan ini. Raka memejamkan mata. Saya tidak akan mempermalukan siapapun, Mbak. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura bahagia. Laras menarik napas panjang. Kita tidak sedang bermain drama. Kita hanya dua orang yang terluka, dipaksa tinggal dalam satu rumah. Mari kita jaga luka kita masing-masing. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada tawa, tak ada malam pertama. Yang ada hanyalah dua manusia asing, duduk dalam ruang yang sama, memeluk sunyi masing-masing. Hari-hari pertama di rumah besar itu berjalan tanpa warna. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada percakapan. Laras menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja, membaca, menulis, atau sekadar menatap jendela. Sementara Raka lebih banyak di taman belakang, memotong rumput, menyiram bunga, atau duduk diam sambil mengukir diam-diam rasa asing di dadanya. Suatu pagi, ketika Raka sedang menyapu halaman, ia mendengar suara pecahan kaca dari ruang dalam. Ia berlari masuk dan menemukan Laras di lantai. Tubuhnya setengah tersandar di kursi rodanya, tangan gemetar. "Jangan sentuh aku," kata Laras cepat saat Raka mendekat. "Apa yang terjadi?" Raka jongkok, mencoba membantu. Gelasnya jatuh. Aku pikir aku bisa ambil sendiri. Ternyata masih tidak bisa. Nada Laras terdengar getir, tapi tetap tegar. Raka melihat ke sekeliling. Pecahan kaca berserakan. Ia mengambil sapu. Perlahan ia membersihkan lantai, tak mengatakan sepatah kata pun. Laras menunduk. "Aku benci jadi beban." "Kamu bukan beban," jawab Raka tanpa menoleh. "Kau hanya belum melihat cukup untuk tahu aku pernah menjadi seseorang. Dulu aku perempuan yang berdiri di panggung-panggung seminar, menginspirasi, menjadi panutan. Tapi sekarang..." Suara Laras menipis. "Aku bahkan tidak bisa minum air sendiri." Raka menghentikan gerakannya. Ia mendekat. "Aku tidak tahu kamu siapa dulu, tapi aku tahu kamu masih seseorang." Mereka diam. Laras menatapnya tajam. "Kamu pasti kasihan ya?" Raka menggeleng. "Aku marah." Laras mengerutkan dahi. "Marah? Karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri." Laras tertawa pendek, getir. "Kalau aku tidak keras, Kak, aku sudah mati sejak kursi ini menjadi kakiku." Malamnya, Raka membuka pintu ruang baca. Ia membawa segelas air hangat dan buku berjudul Perempuan yang Tak Dikenal Dunia. Ia tahu itu salah satu favorit Laras. Ia meletakkannya di meja Laras tanpa banyak kata. "Saya belum bisa memahami semuanya," katanya, pelan. "Tapi saya ingin mulai belajar." Laras menatap buku itu lama. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata pelan, seperti gumaman doa yang selama ini hanya tinggal di hati. "Mungkin kamu bukan sekadar bayar hutang ibumu. Mungkin kamu adalah cara Tuhan membayar luka yang tidak pernah aku minta." Laras yang membuka kembali buku hariannya. Di halaman baru ia menulis, "Dia belum mencintaiku, tapi dia tidak pergi. Dan mungkin itu cukup untuk saat ini." Hari itu panas, terik. Udara di pasar desa seperti dipenuhi asap tak kasat mata yang menyesakkan dada. Raka berjalan cepat menyusuri gang sempit, membawa 2 kantong belanjaan. Matanya lurus ke depan, tapi telinganya tak bisa menolak mendengar. "Itu dia, anak muda yang dinikahi janda kaya. Enak ya, jadi simpanan legal. Katanya cuman modal tampang, disuruh temani janda lumpuh, digaji pula. Ih, jijik, laki-laki kok jual diri." Langkah Raka terhenti. Ia menoleh. 3 ibu-ibu pengajian sedang berdiri di dekat warung. Salah satunya bahkan mengenakan mukena yang masih tergulung di leher. "Bu, kalian bicara soal saya?" tanyanya tenang tapi dingin.
Mereka saling pandang. "Maaf Mas Raka," jawab salah satu. "Kami cuma, ya, khawatir. Laki-laki muda kayak kamu kok ya mau-maunya jadi, ya, istri kedua dalam rumah itu. Dia kan gak bisa ngasih anak. Ngapain?" Tambah yang lain sambil tertawa kecil. Raka menatap mereka, tidak berkata apapun. Tapi wajahnya memucat. Bukan karena takut, tapi karena luka yang tiba-tiba terbuka lebar. Ia berjalan cepat meninggalkan pasar. Keringat membasahi punggungnya, tapi bukan karena panas. Tangannya gemetar, kantong belanja hampir terlepas dari genggaman. Sampai di rumah, Raka membanting pintu, meletakkan belanjaan di meja tanpa rapi. Laras yang sedang membaca di ruang tengah menoleh. "Ada apa? Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu mau menikahiku bukan untuk rumah tangga, tapi untuk membuktikan pada dunia bahwa kamu masih bisa memiliki seorang laki-laki?" Suara Raka tajam. Laras terdiam. "Semua orang di luar sana ngomongin aku, menghinaku, menganggap aku hanya alat pemuas rasa berdaya yang sudah hilang darimu." Laras menarik napas pelan. "Kamu marah, wajar. Tapi jangan lempar kata-kata yang tak kamu pikirkan." "Enggak, aku sudah pikirkan ini. Setiap malam, setiap kali aku tidur di sofa, mendengar suara detak jam lebih keras dari suara napas kita yang saling diam." Raka menghentikan langkah, menatap Laras dengan mata merah. "Aku kehilangan semua harga diriku. Aku bukan suami, bukan anak, bukan laki-laki. Aku hanya manusia yang disimpan dalam rumah besar untuk menutup cerita sedihmu." Laras menggenggam sandaran kursinya. Matanya basah, tapi suaranya tetap tenang. "Kalau kau mau pergi, pergilah Raka. Tapi jangan pernah kembali jika kau hanya ingin dicintai ketika kau merasa utuh. Karena aku jatuh cinta padamu saat aku tahu kamu juga pecah seperti aku." Raka diameter, terpaku. Kalimat itu menghantamnya, membelahnya. Karena dalam kemarahan itu, ia sadar, ia memang pecah, dan Laras bukan penyebabnya. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar tamu. Ia menatap tangannya. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya lelah. Ia mendengar suara Laras membaca Quran di kamarnya. Lamat-lamat, pelan, tapi ada keteguhan. Ia menangis, diam-diam. Untuk pertama kali, bukan karena dipermalukan, tapi karena ia merasa masih dicintai, bahkan saat dirinya sendiri tak merasa layak. Raka berjalan menuju kamar Laras saat tengah malam. Ia berdiri di ambang pintu, tidak bicara, hanya menatap wanita yang kini terlelap di kursi rodanya. Dan di dalam hati ia berkata pelan, "Aku akan bertahan, bukan karena aku kuat, tapi karena kamu tak lari saat aku hancur." Malam turun pelan-pelan. Udara dingin menyusup melalui jendela kamar tamu, tempat Raka merebahkan tubuhnya hampir setiap malam sejak mereka menikah. Tapi malam ini, dinginnya terasa berbeda. Sudah beberapa hari sejak pertengkaran terakhir mereka. Raka masih tinggal, bahkan makin banyak membantu Laras. Ia mulai terbiasa dengan jadwal minum obat Laras, tahu kapan tangannya mulai lemas, tahu nada suaranya saat mulai lelah. Tapi justru dari sana, cinta mulai menyelinap pelan, diameter tapi pasti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hasrat dan cinta saling bersentuhan. Tapi bukan dengan pelukan, bukan dengan sentuhan, melainkan dalam hening yang menyiksa. Raka berbaring sambil menatap langit-langit, dadanya sesak. Bukan oleh rindu yang ditujukan pada seseorang, tapi karena rindu itu sekarang tertuju pada seseorang yang ada di balik dinding tipis itu. Laras. Ia bisa mendengar roda kursinya berderit kecil. Mungkin Laras belum tidur juga. Mungkin sedang membaca. Atau menahan rasa yang sama. Tapi batas itu nyata. Tidak bisa disangkal. Laras tidak bisa membalas pelukan. Tidak bisa menyentuh balik. Bahkan, ia sendiri mengaku takut menyakiti Raka jika cinta itu terlalu jauh dijalankan. Pagi harinya,
Raka memberanikan diri mengetuk pintu kamar Laras. Wanita itu sedang duduk menghadap jendela, rambutnya digerai, pipinya pucat. "Mbak, boleh saya bicara?" Laras menoleh, matanya lelah, tapi tetap indah. "Aku mulai merasa ingin memelukmu," Raka berkata jujur, langsung tak berputar. Laras diam. Raka melanjutkan, "Bukan karena nafsu, tapi karena aku merasa kamu adalah rumah. Dan aku hanya ingin merasa pulang." Mata Laras mulai basah. "Tapi rumah yang kau tempati ini tidak bisa menyentuhmu kembali, Kak. Saya nggak butuh balasan." "Jangan bohong pada diri sendiri." Suara Laras pecah. "Aku tahu kamu butuh lebih dari sekadar duduk di sisiku. Kamu lelaki, normal, sempurna. Dan aku rusak." Raka melangkah mendekat, berlutut di hadapannya. Ia tidak bicara, hanya meletakkan kepalanya di pangkuan Laras yang tak bisa merasakan. "Aku nggak butuh pelukan, Mbak," bisiknya. "Cukup dengan kamu tetap di sini, di dalam hidupku. Itu sudah lebih dari cukup." Air mata Laras tumpah. Ia tidak bisa membalas pelukan itu. Tapi jemarinya yang nyaris tak bisa digerakkan, berusaha. Sedikit saja menyentuh rambut Raka. Tak berhasil, tapi usahanya cukup untuk menyampaikan, "Aku juga ingin memelukmu, Kak. Tapi izinkan aku mencintaimu dengan caraku." Raka yang duduk di lantai, bersandar di sisi kursi roda Laras. Ia memejamkan mata dan Laras, meski tak bisa menyentuh, mengusap hatinya hanya dengan kehadiran. Mereka tidak saling rangkul, tapi malam itu, cinta mereka tak lagi memerlukan tangan. Hari itu rumah terasa terlalu sunyi. Laras sedang tertidur lebih lama dari biasanya. Tubuhnya mulai mudah lelah, tangannya lebih sering gemetar. Dokter sudah beberapa kali datang, dan setiap kali Raka bertanya, jawabannya selalu sama. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberi kenyamanan. Kenyamanan, kata itu menggema seperti vonis. Untuk mengalihkan pikirannya, Raka memutuskan merapikan ruang kerja Laras. Ia membersihkan rak buku, menyusun file, dan menyapu debu yang menempel di meja tua yang sudah lama tak dibuka. Di dalam salah satu laci, ia menemukan kunci kecil berkarat. Awalnya ia ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa, ada dorongan di dalam dirinya untuk mencari tahu. Di sudut lemari tua ada laci terkunci. Ia mencoba kunci itu. Klik. Terbuka. Di dalamnya hanya satu benda. Amplop berisi surat dengan tulisan tangan Laras di atasnya. Untuk Raka. Buka hanya jika kamu siap tahu segalanya. Jantung Raka berdegup kencang. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, ia tak bisa berpura-pura buta selamanya. Ia duduk di meja dan membuka amplop itu. Isi surat Laras. Raka, aku tidak tahu kapan kamu membaca ini. Tapi jika kamu membacanya, berarti kamu telah terlalu dalam berada di sisiku. Dan kamu berhak tahu apa yang kusimpan. Bahkan sebelum kamu mulai mencintaiku. Beberapa bulan sebelum kita menikah, aku didiagnosis mengidap penyakit langka, degenerasi sistemik autoimun. Perlahan, tubuhku akan kehilangan kendali. Otot-otot akan mati, dan akhirnya, napas pun akan sulit dipertahankan. Aku tidak memberitahumu karena aku takut kehilangan satu-satunya orang yang melihatku sebagai manusia, bukan pasien. Kau mungkin membenciku setelah ini. Tapi tolong ingat, aku tidak menikahimu karena aku ingin teman hidup. Aku menikahimu karena aku ingin mati sebagai seseorang yang pernah dicintai sepenuhnya. Raka menjatuhkan surat itu. Dunia runtuh. Tubuhnya lunglai. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di sana. Tapi saat ia bangkit, ia langsung masuk ke kamar Laras. Wanita itu masih tidur, lelah, tapi damai. Ia duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangan Laras yang kini terasa lebih dingin dari biasanya.
Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Bisiknya pelan. Kenapa kamu memilih mati diam-diam, bukannya hidup bersamaku? Walau hanya sebentar, Laras membuka mata pelan. Ternyata ia tak sepenuhnya tidur. Aku takut kamu tinggal bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Aku tinggal karena aku cinta. Sekarang air mata Laras jatuh, pelan. Ia tak bisa menjawab, tapi sorot matanya menjawab semuanya. Malam itu mereka berdua tidak tidur. Raka duduk di lantai, membacakan doa dengan suara rendah. Laras mendengarkannya, sesekali tersenyum kecil seolah berkata, "Waktuku mungkin sebentar, tapi cintaku tidak akan pernah singkat." Raka yang menulis di buku catatan kecil, "Jika waktu kami terbatas, maka aku akan mencintaimu seolah tiap hari adalah hari terakhir. Aku tidak akan memintamu bertahan, tapi aku akan menemanimu sampai akhir." Hari demi hari berlalu seperti tetes hujan yang menimpa kaca jendela perlahan. Tak terdengar, tapi terus menumpuk. Sejak Raka membaca surat itu, dunia berubah. Tapi yang lebih terasa, Laras berubah. Bukan jadi lemah, justru jadi lebih damai. Ia tak lagi menolak saat Raka menyisir rambutnya. Tak menolak saat Raka menggenggam tangannya, meski ia tak bisa menggenggam balik. Tak menolak saat Raka memandikannya, menyuapinya, membacakannya buku seperti anak kecil yang akan tidur. Karena mungkin, aku memang sedang menuju tidur paling panjang, kata Laras suatu malam. Raka mulai membuat jurnal khusus. Setiap hari, ia tulis satu hal tentang Laras. Senyumnya saat mencium aroma teh vanila. Caranya menoleh lambat saat dipanggil dari belakang. Kebiasaannya menggigit bibir bawah saat gugup. Ia menuliskan semuanya, bukan untuk dikenang, tapi untuk disimpan selamanya. Jika nanti kenangan jadi satu-satunya yang tersisa. Malam itu, Laras duduk di balkon, mengenakan selimut wol birunya. Raka duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Angin membawa aroma tanah basah. "Mbak," suara Raka nyaris tak terdengar, "kalau nanti kamu pergi lebih dulu, apa kamu yakin Tuhan akan menerimamu?" Laras menatap langit. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku mencintai seseorang tanpa menuntut apapun darinya. Dan itu mungkin satu-satunya hal paling tulus yang pernah kulakukan dalam hidup." Raka menunduk, air matanya jatuh. "Kalau begitu, biarkan aku yang jadi saksi untuk menyampaikan ke Tuhan bahwa Laras Dewi tidak pernah meminta surga, tapi dia memberi surga untuk seseorang sepertiku." Beberapa hari kemudian, tubuh Laras makin lemah. Dokter bilang, waktunya tidak akan lama lagi. Suatu malam, Laras mulai sesak. Raka membopong tubuhnya yang ringkih ke tempat tidur, meletakkan kepalanya di pangkuannya, dan membaca surah Yasin dengan suara bergetar. Di sela-sela itu Laras berkata pelan, "Kalau aku berhenti bernapas malam ini, jangan tangisi tubuhku, karena yang kucintai darimu sudah tinggal di dadaku, bukan di dunia ini." Dan malam itu, Laras tidak tidur seperti biasa. Ia tertidur untuk selamanya, dengan wajah tenang, dengan sisa senyum, dan dengan tangan kanan menggenggam bunga kertas kecil buatan Raka yang bertuliskan, "Aku tetap tinggal." Raka saat ia berdiri di atas bukit kecil tempat Laras dimakamkan. "Tuhan, aku tahu waktumu bukan untuk ditawar, maka jangan kembalikan dia padaku. Tapi tolong, biarkan cinta kami tetap tinggal, meski tanpa wujud. Biarkan aku mencintainya, meski kini hanya dari bumi yang kupijak." Hari itu langit mendung, tapi tidak hujan. Langit seolah ikut mengerti. Tak semua kesedihan butuh hujan. Kadang, diam saja cukup untuk membuat hati hancur. Raka berdiri di samping liang lahat. Di depannya, jenazah Laras terbaring dalam kafan putih. Wajahnya sudah tak terlihat, tapi Raka bisa membayangkannya. Wajah yang dulu dingin, lalu menjadi damai. Wajah yang dulu menahan luka, lalu berubah jadi pelindungnya. Ia menggenggam sekuntum mawar putih. "Kamu ingin dimakamkan di atas bukit ini, Mbak," bisiknya.
supaya kamu bisa lihat matahari setiap pagi, meski dari bawah tanah. Tanah mulai ditimbun perlahan. 1 sekop, 2 sekop, 3. Dan setiap suara hantaman tanah ke papan nisan, seolah mencabut satu-satu bagian hati Raka. Orang-orang datang, mengucap belasungkawa. Tapi tak ada yang bisa menjangkau kesedihan yang bersembunyi di balik mata tenang Raka. Tak ada yang tahu betapa ia ingin ikut dikubur di dalam sana. Bukan karena tak sanggup hidup, tapi karena sebagian jiwanya sudah dikubur bersama Laras. Malam hari, Raka kembali ke rumah besar itu. Sunyi, terlalu sunyi. Kursi roda di pojok kamar kosong. Teh hangat di meja tidak ada. Selimut biru tidak lagi terlipat di sofa. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang memanggil namanya dengan suara pelan, tapi penuh makna. Raka berjalan ke kamar Laras. Di atas ranjang, ia menemukan buku catatan milik Laras. Di halaman terakhir hanya ada satu kalimat. Jika kamu membaca ini, maka aku sudah selesai mencintaimu dengan tubuh, tapi aku akan terus mencintaimu. Dalam doa. Raka menutup buku itu, memeluknya. Ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Lama, mungkin semalaman. Tak menangis, karena tangis sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa kehilangan yang membatu. Esok paginya, rumah itu tetap sepi. Tapi Raka mulai bergerak. Ia menyapu halaman, menyiram bunga, membuka jendela. Ia tahu, Laras tidak ingin rumah ini menjadi kuburan yang hidup. Ia ingin rumah ini tetap menjadi rumah. Beberapa hari kemudian, Raka menulis surat yang tidak ia kirimkan kemanapun. Ia letakkan di nisan Laras, terbungkus plastik agar tidak rusak oleh hujan. Mbak, kamu sudah pergi. Tapi kenapa baumu masih ada di bantal? Kenapa aku masih sering dengar suara roda berderit dari ruang tamu? Kenapa setiap kali aku baca Quran, aku merasa kamu duduk di sebelahku, mengangguk pelan seperti dulu? Aku pikir aku akan kuat, tapi ternyata kehilanganmu adalah pelajaran yang tak pernah selesai. Tapi aku janji, aku gak akan tinggal dalam kesedihan. Aku akan hidup, karena cinta yang kamu beri terlalu berharga untuk dikubur bersama tubuhmu. Sampai jumpa sayang. Raka. Raka berdiri di halaman rumah, memandangi langit malam. Ia menyentuh dadanya sendiri, lalu tersenyum tipis. Kamu masih di sini, bukan di luar, tapi dalam aku. 3 bulan setelah Laras dimakamkan, rumah itu berubah. Bukan menjadi lebih ramai, tapi menjadi lebih penuh jiwa. Raka membersihkan ruang demi ruang. Ia mengecat ulang dinding yang mengelupas, menanam mawar putih di taman depan mawar kesukaan Laras. Tapi satu perubahan paling mencolok yang ia lakukan. Kursi roda itu tidak ada lagi di rumah, bukan dibuang, tapi disumbangkan. Dengan sepucuk surat yang diselipkan di kantong sandarannya. Kursi ini pernah jadi saksi dari cinta yang tidak biasa. Semoga siapapun yang duduk di atasnya merasa masih bisa dicintai, seperti Laras pernah mencintaiku. Raka mulai membuka taman baca gratis di ruang belakang rumah. Ia mengajar anak-anak dari desa tentang puisi dan Quran. Ia ajarkan mereka menulis surat untuk ibu mereka, untuk ayah, untuk diri mereka sendiri. Dan tiap kali ditanya, Pak Raka, istri Bapak kemana? Ia hanya menjawab, istri saya sedang menunggu saya di tempat yang jauh. Tapi dia masih tinggal di halaman rumah saya, di udara, di mawar putih itu. Suatu sore, Raka berjalan ke bukit tempat Laras dimakamkan. Ia membawa kursi lipat dan buku harian Laras. Ia duduk membaca pelan-pelan halaman terakhir yang ditulis Laras, dibantunya kala tangan Laras sudah nyaris tak bisa digerakkan. Aku tidak takut mati. Yang kutakutkan adalah tidak dikenang. Tapi ternyata aku akan tetap hidup karena kamu. Air mata Raka jatuh, tapi bukan karena duka. Kali ini karena rasa syukur. Syukur telah mencintai perempuan yang hatinya lebih kuat dari tubuhnya. Syukur telah menjadi lelaki yang belajar mencintai tanpa menggenggam. Syukur telah hidup, walau sebentar,
tapi benar-benar mencintai. Malam itu, Raka kembali ke rumah. Ia menyalakan lampu kamar laras, meletakkan segelas teh hangat di meja, lalu duduk sendiri di ranjang kosong itu, dan berbicara pada angin. Aku tetap tinggal sayang, seperti janjiku. Rumah ini tak lagi punya kursi rodamu, tapi punya kenanganmu di setiap sudut. Dan aku masih mencintaimu, tidak berkurang, tidak berubah, hanya lebih diam. Raka menulis di buku hariannya, halaman terakhir sebelum ia tutup dan simpan selamanya. Cinta tak pernah pergi, ia hanya pindah tempat, dari pelukan ke doa.